media. Kita mau mengenang kembali peristiwa yang sangat kudus di dalam malam perjamuan terakhir, yaitu 3 hal penting. Yang pertama, mengenang Yesus membasuh kaki para murid sebagai teladan. Guru turun lebih rendah dari murid untuk memberi contoh. Yang kedua, saling berbagi kasih. Yang ketiga, penyerahan diri. Kasih yang penting, yang paling fundamental dari kasih adalah pemberian diri. Peristiwa Kamis Putih malam perjamuan akhir itu, Tuhan meminta kita jangan lupa menginfo dengan peristiwa ini, karena ini yang menjadi sentral dari Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap kali di dalam gereja. Mengenang satu peristiwa penting dalam fase kedua tadi, ketika Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Apa arti perkataan ini jika kita menghayatinya di dalam keluarga, di dalam hidup kita? Ini bisa kita hayati dengan banyak cara yang sangat kaya dan bermacam-macam. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan, dia memelihara janin 9 bulan di dalam rahim, lalu melahirkan anak itu dengan darah dan daging, menyusu anak itu dari tubuhnya sendiri, membesarkan anak itu sampai menjadi orang. Ibu itu menjadi kurus dan kering, tetapi anak bertumbuh menjadi orang. Kata-kata Yesus, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Tepat tentang kasih seorang ibu terhadap darah dan daging. Yang kedua, apa arti kita mengenang kata-kata inilah darahku, ambillah dan minumlah? Seorang ayah yang bangun di pagi-pagi pergi ke ladang, membanting tulang di kebun, menyiangi tanaman, cengkeh, alat, juga membersihkan sawah, bekerja sekuler mungkin, kembali pada sore hari membawa hasil dari ladang ke rumah, makan dan minum dengan istri dan anak dengan catatan kasih yang dalam. Di situ ayah menunjukkan kepada istri dan anak, saya memberi tubuhku, hidupku untuk kamu. Inilah Ekaristi yang diterjemahkan di dalam keluarga setiap hari, ketika ayah dan ibu memecah-pecahkan roti tubuhnya, cintanya, kasihnya untuk satu sama lain. Suami yang hidup jujur dan tulus pada istri, dengan kesetiaan perkawinan sampai tuntas, dia memecah-pecahkan roti dirinya untuk istri dan anak. Suami seperti ini mengambil bagian bersama Yesus di meja altar, memecah-pecahkan roti dirinya untuk istri dan anak. Guru yang mengabdikan seluruh dirinya kepada murid di kelas, mengajar tentang kedisiplinan dan pengetahuan, tetapi tentang etika dan sopan santun, moralitas hidup yang baik. Guru itu sedang memecah-pecahkan roti dirinya untuk anak-anaknya dengan kasih. Pemimpin musalaki tuladan, para pemimpin pemerintah yang bekerja dengan menegakkan keadilan dan kejujuran,
umat dengan seluruh dirinya yang utuh. Dia memecah-mecahkan roti dirinya untuk yang lain. Tetapi menghayati kasih bagi yang lain tidak gampang. Selalu ada penangkalan, penolakan. Injil berbicara tentang Yudas Iskariot yang menjual gurunya karena dia tidak hidup di dalam kejujuran, tidak hidup di dalam kasih yang benar. Karena itu Yudas merasa malu, pergi bunuh diri. Petrus juga menyangkal gurunya. Dan malam ini kita akan mendramatisir peristiwa Yesus membasuh kaki para murid dengan diwakili oleh para musalaki, bapak-bapak ini. Dan bapak-bapak ini adalah simbol kekuatan pria yang perkasa di dalam keluarga, sebagai wakil dari semua kita sebagai para murid. Tetapi ingat, semoga di dalam peristiwa ini kita terus merenung tentang ketulusan kasih, seperti ibu yang melahirkan dari darah dan daging, ayah yang memberi dengan lengan yang perkasa untuk keluarga, guru yang memberi dengan cinta dan ketulusan bagi anak didik, pastor yang meninggal di tempat di mana umat, di mana dia layak dengan baik. Inilah kasih kesetiaan. Dulu pada tahun 1920-an, Pater Etel, Paul Barth, dua misionaris Belanda, Jerman, datang ke Nage dan Naga, membuka misi pertama di Raja, lalu mengembangkan saya kemana-mana, mengunjungi kota Keong ini, dan menginjakan kaki mereka pertama di sini, membacakan Injil dan memberi kasih. Kalau orang dari luar datang ke negeri kita mengadakan cinta, mengapa kita dari dalam tidak sanggup menghidupkan cinta, kasih dari dalam rumah kita masing-masing? Mengapa seorang ayah tidak sanggup mengajarkan cinta pada istri dengan kejujuran dan ketulusan, dengan kesetiaan, tanpa penangkalan? Mengapa seorang ibu tidak sanggup memberikan diri yang tulus pada suami dan anak dengan melakukan asal di rumah, dengan menghangatkan situasi rumah dengan pemberian diri yang baik? Malam Kamis Putih adalah malam memori, kenangan tentang kasih Allah yang paling besar, di mana kita gereja boleh menghidupkan itu kembali dengan baik. Bapak-bapak para rasul ini ada yang nama Bapak Petrus Go, seorang rasul yang dipanggil ke depan mata Tuhan untuk menyerahkan dirinya sebagai tanda kasih yang benar dan baik, agar kita menghidupkan kembali pengampunan, rekonsiliasi, agar kita menghidupkan kembali kasih yang saling menerima, kasih yang saling memaafkan, kasih di mana air mata dan darah harus menjadi simbol kebenaran cinta. Akhir-akhir ini di Flores, di Ngada, di Maumere terjadi pembunuhan. Di Maumere seorang gadis cilik SMP diperkosa dan dibunuh, mayatnya dibuang ke tengah sungai. Di Jawa anak gantung diri di pohon cengkeh, sebuah ironi bahwa anak bisa membunuh diri di dalam pohon ekonomi sumber keluarga itu. Dan juga ada orang gantung diri di dalam rumah. Apakah ini kasih? Bukan. Ini adalah tanda kehilangan kasih, kebencian, kegelapan yang dipraktekkan manusia ketika dia menjauhkan diri dari Tuhan, mengambil jarak dari Allah, menjauhkan diri dari kemanusiaan, menutup mata terhadap kebenaran. Karena itu kata-kata Yesus malam
inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Dihayati oleh orang tua, guru, pastor, siapapun, dengan cara memberi diri tulus, ikhlas, jujur, setia, rendah hati, pengampunan, rekonsiliasi. Karena dalam konteks seperti ini,